Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Alif Akbar. Nah, jadi pertemuan kali ini saya akan membahas fitur website dan e-commerce pada Odoo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial jadi bagaimana sih cara kita membuat produk pada modul website, kemudian juga bagaimana cara membuat produk kategori, dan juga cara simulasi checkout pada modul website. Selanjutnya, di sini ada poin-poin yang akan saya bahas. Nah, yang pertama itu ada fitur e-commerce, kemudian create product e-commerce, yang ketiga itu ada create product kategori, yang keempat itu simulasi checkout. Nah, kemudian e-commerce. Jadi e-commerce itu apa sih? Jadi e-commerce pada software Odoo adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola toko online mereka sendiri dengan mudah. Jadi Odoo menyediakan modul e-commerce yang lengkap dan dapat disesuaikan yang memungkinkan pengguna untuk mengelola katalog produk, proses pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Jadi dengan fitur e-commerce yang lengkap dan dapat disesuaikan, Odoo memungkinkan pengguna untuk membangun toko online yang sukses dan mengembangkan bisnis mereka secara online. Nah, untuk cara membuat produk, bisa kita langsung contohkan. Nah, yang pertama-tama tentunya kita harus masuk ke dalam Odoo, teman-teman. Odoo SOL. Nah, jadi yang pertama-tama bisa klik home menu, kalian masuk ke dalam modul website. Nah, pada modul website ini adalah website yang kalian buat ya pada awal kali kalian mengaktifasi modul ini. Nah, ini website saya memang sangat sederhana karena baru dibuat juga. Nah, kemudian kita klik e-commerce, kemudian kita masuk ke dalam produk. Nah, di sini pada laman produk ini kalian bisa klik new jika ingin membuat produk baru. Di sini saya akan membuat beberapa produk. Contohnya adalah karena ini adalah toko furniture, kita akan coba membuat single sofa. Jadi langkah pertama ini yang tentunya kita harus menamakan produknya. Di sini kita tulis, bisa kita ketik single sofa. Nah, ini diceklik, can be sold, can be processed. Kemudian produk type-nya ini storable product. Ya, ininya. Kemudian harganya. Ini suka-suka kalian ya. Mungkin harganya itu sekitar nah ini cost-nya ini mungkin sekitar 50. Ini internal reference-nya jadi kode untuk mencari produk tersebut. Jadi misalnya kita buat pun 000 misalnya 00123. Nah, misalnya ini bisa kemudian setelah selesai ini kalian juga bisa menambahkan foto ya di sini. Jadi setelah selesai bisa kalian save manually. Nah, jadi di sini karena kolom pencariannya produk yang sudah dipublish, maka single sofa yang tadi kita buat ini belum ada ya, teman. Kalau kita filter secara keseluruhan, maka ketika dicari akan ada seperti ini. Nah, kemudian jadi produk single sofa ini belum kita publish di e-commerce. Jadi cara untuk publishnya, ini kita bisa klik produknya, kemudian kita bisa klik go to website. Nah, di sini ya teman-teman.
kalian bisa ubah dari unpublish jadi publish. Kemudian setelah itu bisa kembali ke laman produk. Nah, di sini kalau kita sekarang mencari dengan pencarian filter publish, maka akan muncul ya single sofa. Nah, kemudian kita akan membuat satu produk lagi. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita bisa klik new. Kemudian kita misalkan akan membuat produk bean bag. Dan harga jualnya itu 150. Costnya dan internal reference-nya kita bisa isi seperti itu. Jika sudah, kalian bisa klik save manually dan jangan lupa untuk mempublish bean bag tersebut. Nah, kita kembali ke laman produk untuk mengecek apakah sudah terpublish atau belum. Sorry. Nah, jadi di sini sudah ya, bean bag. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat produk kategori. Jadi caranya kita bisa klik e-commerce, kemudian pilih yang e-commerce kategori. Oh iya, jadi sebelumnya, jadi apa sih fungsi dari e-commerce kategori ini? Jadi kategori produk pada e-commerce jadi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menemukan produk yang mereka cari dengan cepat dan mudah. Ada juga beberapa manfaat lain dari kategori produk pada e-commerce. Jadi antara lain itu membuat pengalaman belanja online menjadi lebih mudah. Jadi dengan kategori produk, pengguna dapat dengan mudah menemukan produk yang mereka inginkan tanpa harus melalui daftar produk yang panjang dan tidak terstruktur. Kemudian memudahkan navigasi. Jadi dengan kategori produk, pengguna dapat dengan mudah menavigasi situs web e-commerce. Kategori produk membantu pengguna untuk mengetahui di mana mereka berada dalam situs web e-commerce dan bagaimana mereka dapat menemukan produk yang mereka cari. Kemudian meningkatkan konversi. Jadi kategori produk dapat membantu meningkatkan konversi pada situs web e-commerce. Jadi dengan kategori produk yang terorganisir dengan baik, pengguna cenderung lebih lama berada di situs web e-commerce dan lebih mungkin untuk melakukan pembelian. Kemudian yang keempat itu meningkatkan SEO. Jadi kategori produk juga dapat meningkatkan optimasi mesin pencarian atau SEO dari situs web e-commerce. Jadi dengan menggunakan kata kunci yang relevan dan mempertahankan kategori produk yang terstruktur, situs web e-commerce dapat meningkatkan peringkat mereka di halaman hasil mesin pencarian. Jadi fungsinya itu manfaatnya itu memang banyak sekali ya teman-teman. Nah, jadi langkah yang harus dilakukan adalah klik new. Kemudian kita akan menambahkan kategori produknya. Di sini misalkan karena kita tadi sudah membuat bean bag dan juga single sofa, kita bisa klikkan mungkin here. Mungkin ini permisalan saja ya teman-teman. Some soft chair. Pada kategorinya ini kita bisa isi ini dia, furniture chairs. Di websitenya ini my website. Kemudian jika sudah oke, kalian bisa klik save manually. Nah, setelah ini kita bisa kembali ke laman produk. Nah, jadi pada laman produk kita akan memasukkan
di sini kategori produknya ada di bagian ini ya. Jadi terdapat pada sales, kemudian pada kategori sini kita masukkan kategori yang tadi kita buat ya. Nah ini furniture, chair, soft chair. Jadi udah masuk ke dalam kategori yang kita buat, kemudian kita klik save, kemudian kita masukkan produk satu lagi yang kita buat tadi, bin bag. Ke sales, kemudian kategoris, search more, kemudian ini ya, share, kemudian klik save. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa cek dengan masuk ke dalam homepage, kemudian kita klik shop. Nah, di sini teman-teman, di sini ketika kalian ketikkan jadi di sini jadi tadi kita membuat bean bag dan juga single sofa yang kita masukkan kategorinya dalam soft chair, dan chair itu termasuk pada furniture. Jika kita klik furniture, nah di sini akan muncul yang tadi kita buat, jadi single sofa dan bean bag. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam kategori produk tersebut. Nah, kemudian jika klik kembali ke produk, nah ini di sini akan muncul semuanya seperti sedia kala. Nah, itu untuk cara membuat kategori produk dan memasukkan produk ke dalam kategori produk. Nah, selanjutnya kita akan membuat simulasi checkout. Pertama-tama kita harus di sini kita harus men-setting opsi-opsi yang akan terjadi pada saat customer melakukan checkout. Nah, kemudian di sini pada checkout proses. Nah, jadi what should be done on auto checkout, di sini saya milih let the user decide dialog, kemudian ada opsi juga untuk buy now, kemudian di sini sign in check out, saya pilih opsional, jadi bisa check out dengan menggunakan email. Kemudian setelah itu di sini ada show product. Kalian bisa lihat di sini display product prices-nya, prices display on e-commerce-nya. Ini sudah ketika customer checkout ini sudah termasuk checkout atau tidak termasuk checkout. Tidak termasuk pajak atau sudah termasuk pajak. Di sini saya bisa pilih yang sudah termasuk pajak, kemudian untuk pembayarannya kalian bisa atur di sini. Untuk show payment-nya kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa milih untuk show payment-nya. Di sini saya akan memilih. Di sini saya pilih wire transfer atau transfer rekening. Tunggu sesaat.
Nah, di sini sudah aktif. Kemudian di sini saya atur pengaturannya untuk enable. Maksimum amannya ini nggak ada ya. Maksimum amannya mungkin saya buat jadi 1 juta. Di sini bisa kalian klik save. Nah, kemudian setelah itu kita bisa kembali ke modul website untuk melakukan percobaan checkout. Nah, di sini pertama-tama tentunya kita harus logout dari akun admin ini. Jadi kita harus membuat akun customer. Sebentar. Nah, di sini kalian bisa keluar, bisa klik logout. Nah, setelah itu kalian bisa klik sign in. Ini udah try. Nah, di sini kalian bisa pilih opsi. Di sini kita bisa atur opsi belum punya akun. Nah, di sini misalnya email ini customer@gmail.com, name-nya ini misalkan Alex, kemudian passwordnya ini ya apa aja ya. Kemudian confirm password, kemudian klik sign up. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini sudah dibuat, kemudian kita bisa klik shop untuk melakukan simulasi checkout. Kemudian kita pilih barang yang akan mau kita checkout, misalnya single sofa yang kita buat. Klik. Nah, di sini karena saya menambahkan add to chart atau menambahkan opsi add to chart, jadi makanya ini muncul di sini add to chart dan juga buy now, ini ada opsinya. Nah, bisa aja karena kita akan membeli single sofa ini selama 2 buah, jadi satu produk aja, satu jenis produk, kita bisa langsung klik buy now. Nah, di sini kita harus mengisi data diri kita. Nah, jadi ini random aja teman-teman, jadi nggak harus benar. Komponen ini bisa dikosongkan. Street number-nya ini jalan masih city-nya ini bisa dia country-nya ini Indonesia. Jadi ini karena ini mau percobaan, kalian bisa isi apa aja ya. Provinsi. Nah, kemudian kita bisa klik next. Oh, apa ini? Oh, zip kodenya. Zip kode ini mungkin seperti kode pos ya. Kemudian bisa klik next. Kemudian setelah di sini, kita bisa klik confirm karena ini sudah sesuai. Nah, di sini ada pembayaran karena tadi saya cuma opsi pembayarannya itu dengan transfer rekening. Bisa kita oke, bisa kita klik pay now. Nah, di sini juga kalian bisa edit jika alamatnya salah dan pembayaran itu salah gitu ya. Nah, kita bisa klik pay now. Tunggu beberapa saat.
Nah, di sini ya. Di sini sudah payment information plus account. Nah, jadi kita telah berhasil membayar. Jadi kita akan kembali ke akun dari admin untuk mengkonfirmasi orderan tersebut. Jadi kita log out dari akun Alex atau customer ini. Kemudian kita login menggunakan akun dari adminnya untuk mengkonfirmasi order yang tadi customer buat. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah berhasil, kita kembali ke modul website. Nah, setelah kita kembali ke dalam modul website dalam akun admin, kita bisa klik e-commerce, kemudian unpaid orders. Nah, jadi sales order yang tadi ini S000041 yang akan kita proses. Kita bisa klik. Oke, loading di sini, kemudian di sini ya. Jadi di sini tampilannya. Nah, di sini dapat dilihat ya, kalau kuantitinya itu ternyata nggak ada. Jadi kita harus tambah kuantiti dari produk ini, jadi dari produk single sofa ini. Jadi caranya ini itu cukup mudah. Kita bisa ke produk, kemudian cari produknya single sofa ini. Kemudian kita bisa update kuantitinya. Misalnya update-nya mungkin 10. Nah, kemudian klik save. Jadi kita ini bisa klik di sini. Jadi kuantiti yang akan ditambahkan misalkan 10. Nah, di sini kita bisa klik apply all. Nah, dengan reason-nya ini quantity update. Ini bisa klik apply. Nah, jadi online-nya akan berubah menjadi 10. Kita bisa kembali kepada unpaid order tadi untuk memproses orderan dari Alex. Nah, kemudian di sini quotation-nya telah terkirim, kemudian kalian bisa klik send by email. Kepada Alex. Bisa tunggu beberapa saat. Nah, ini ya. Kemudian kalian bisa klik send. Jadi filenya ini berupa PDF yang akan dikirimkan. Nah, kemudian kalian bisa klik konfirmasi di sini. Nah, setelah bisa kalian klik konfirmasi, kalian bisa membuat invoice. Nah, ini invoice ini regular invoice. Nah, ini ya. Setelah invoice telah dibuat, kalian bisa klik konfirmasi. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ada payment transaction sama sales ordernya. Nah, di sini tadi. Nah, setelah oke, kalian bisa klik konfirmasi. Kalian bisa klik send and pin.
Nah, jadi invoice ini akan dikirimkan kepada Alex. Nah, jadi sudah selesai ya. Oh ya, kan bisa klik register payment. Nah, di sini merupakan register payment ini yang tadi dibuat. Kalau sudah, kalian bisa klik OK, create payment. Nah, sudah jadi benar sudah terbayar dan sudah beres untuk checkout single sofa sebanyak 2 unit. Nah, jadi sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bisa dapat berjumpa di lain waktu.